Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya akan membagikan video 3 tim di ron keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia saling mewaspadai. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Jelang putaran keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026. 3 negara yang bersaing di 2 laga maha penting untuk 1 tiket ke Piala Dunia. Putaran keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi babak yang sangatlah menentukan. 3 tim kuat, Arab Saudi, Irak, dan Indonesia. Mereka akan bertarung habis-habisan demi memperebutkan 1 tiket langsung menuju putaran final Piala Dunia. Format yang digunakan sangat sederhana, namun justru itulah yang membuat format tersebut dinilai tidak adil dan sangat brutal. Sebab mau tidak mau, jadwal akan tidak seimbang, dan dari format yang menguntungkan untuk tuan rumah tersebut, Indonesia menjadi negara yang paling dirugikan. Selain Indonesia, menjadi negara yang paling sedikit mendapat waktu istirahat, selain itu, akan ada faktor non-teknis yang berpotensi merugikan posisi Indonesia. Sebab Arab Saudi dan Irak menjadi laga penentu nasib Indonesia. Ketiga negara yang berada di grup ini hanya juara grup yang akan langsung mengamankan tiket ke Piala Dunia. Dan salah satu dari 2 tim lainnya harus rela menempuh jalur babak playoff yang panjang, melelahkan, dan penuh dengan resiko. Atmosfer ketegangan semakin memuncak. 2 pertandingan yang akan dijalani masing-masing tim di putaran keempat ini bisa menjadi penentu segalanya. Hanya 2 laga, tetapi mampu mengubahkan kolektif sebuah bangsa dari mimpi yang akan tampil di Piala Dunia berubah menjadi penonton yang hanya menyaksikan dari rumah. Analisis media dan pengamat antar negara. Siapa waspada terhadap siapa? Menariknya, jelang laga maha penting ini, persiapan bukan hanya dilakukan oleh para pelatih dan pemain. Media dan pengamat sepak bola dari masing-masing negara pun turut terjun dengan analisis mendalam. Mereka membedah kekuatan dan kelemahan para lawan, serta kecenderungan permainan lawan yang akan mereka hadapi. Hasilnya, kita bisa melihat pola kewaspadaan yang sangat unik. Dari 3 negara yang akan bersaing, masing-masing negara justru menyimpan kecemasan satu sama lain, dan kecemasan itu sangatlah unik, yang menunjukkan bahwa ketiga negara tersebut berpotensi mampu saling menjegal satu sama lain. Berikut hasil analis yang sangat unik dari 3 negara yang bersaing di ronde 4. Indonesia mewaspadai Irak. Dari sudut pandang analis di Indonesia, Irak adalah ancaman yang paling serius. Alasannya cukup logis yang juga didukung data. Pertama, dari rekor pertemuan dalam 5 pertandingan terakhir di level kompetitif senior, Indonesia belum pernah sekalipun menang melawan Irak. Ini menjadi catatan yang jelas menuntut kewaspadaan. Kedua, kekuatan fisik Irak sangat menonjol. Stamina yang prima, serta kemampuan menjalankan pressing tinggi, menjadikan mereka lawan yang tak mudah untuk diladeni. Ketiga, pengalaman turnamen besar. Irak bukan tim baru di panggung Asia. Mereka bahkan pernah menjuarai Piala Asia pada tahun 2007, dan Irak juga cukup sering melangkah sangat jauh di babak akhir kualifikasi Piala Dunia. Namun Irak kerap tumbang di fase akhir babak kualifikasi. Keempat, taktik fleksibel. Irak mampu bermain agresif menyerang, namun juga bisa bertahan sangat rapat jika situasi memaksa. Perubahan pola permainan yang cepat ini membuat mereka sulit dibaca lawan. Bagi sebagian pengamat sepak bola di Indonesia, Irak adalah tim yang secara teknis paling mengkhawatirkan. Walaupun Arab Saudi adalah raksasa Asia, namun catatan Indonesia melawan Arab Saudi terbilang masih relatif lebih seimbang. Dan akhirnya, fokus kewaspadaan utama Indonesia justru tertuju kepada Irak. Irak mewaspadai Arab Saudi. Namun, dari perspektif yang berbeda, media dan analis di Irak justru menempatkan Arab Saudi sebagai lawan yang paling berbahaya. Faktor pertama adalah rekor pertemuan. Dalam 3 laga resmi terakhir, Irak selalu kalah dari Arab Saudi, baik ketika bermain di kandang maupun tandang. Faktor kedua, stabilitas tim. Arab Saudi adalah salah satu tim Asia yang konsisten tampil di Piala Dunia. Bahkan di Piala Dunia tahun 2022 lalu, mereka sempat mengalahkan Argentina di babak penyisihan grup, sebuah kejutan besar yang menunjukkan mental bertanding kelas dunia. Faktor ketiga, kedalaman skuad.
hampir seluruh pemain inti Arab Saudi berkompetisi di liga domestik, yang mana kompetisi liganya juga sangat kompetitif. Dengan fasilitas latihan modern, sistem pembinaan terstruktur, serta dukungan finansial yang besar. Dari sudut pandang Irak, Arab Saudi adalah tembok besar yang sulit ditembus. Karena itu, mereka menargetkan setidaknya tidak kalah saat bertemu Arab Saudi demi menjaga peluang lolos. Jika Indonesia mewaspadai Irak, sedangkan Irak mewaspadai Arab Saudi. Dan ternyata Arab Saudi sendiri menempatkan Indonesia sebagai lawan yang paling berbahaya dan sangat diwaspadai oleh Arab Saudi. Sejumlah analis pengamat sepak bola Arab Saudi telah membedah dan menakar kekuatan timnas Indonesia saat ini, yang sudah sangat jauh berbeda dari beberapa tahun terakhir. Dan dari analis tersebut, Arab Saudi menilai Indonesia adalah lawan yang paling berbahaya di putaran-putaran 4 ini. Indonesia dinilai telah menjelma menjadi tim yang sangatlah berbahaya sebab berbagai faktor yang juga didukung oleh data dan realistis di lapangan. Arab Saudi, yang memiliki peringkat FIFA tertinggi di grup ini, justru paling mewaspadai Indonesia. Faktor yang pertama, hasil pertemuan terakhir. Dalam 2 laga terakhir melawan Indonesia, Arab Saudi 1 kali imbang di kandangnya sendiri, dan sekali lagi Arab Saudi kalah 2-0 dari Indonesia. Dari 2 pertemuan saja, Indonesia berhasil menambang 4 poin berharga atas Arab Saudi. Bahkan Indonesia disebut sebagai negara yang menjegal langkah Arab Saudi hingga gagal lolos langsung ke Piala Dunia. Faktor kedua, perkembangan pesat timnas Indonesia. Dengan semakin banyaknya pemain yang berkarir di Eropa, kualitas permainan Indonesia meningkat signifikan. Gaya mainnya kini lebih sulit diprediksi. Bagi Arab Saudi, dengan dihuni banyak pemain berkualitas, Indonesia memiliki permainan yang taktis. Indonesia sangat kuat saat menguasai bola. Namun, mereka juga sangat kuat saat bertahan. Dan yang lebih berbahaya, serangan balik cepat. Indonesia kerap tidak mampu diatasi oleh pertahanan Arab Saudi. Faktor ketiga, media Saudi menilai mentalitas bertarung Indonesia saat ini sangatlah kuat. Indonesia merupakan tim yang tak pantang menyerah. Mulai dari fluid awal pertandingan hingga fluid akhir pertandingan, Indonesia tetap berbahaya. Dan untuk meladeni Indonesia, dibutuhkan stamina yang prima, fokus penuh sepanjang laga. Sepersekian detik kehilangan fokus saja, Indonesia bisa dengan cepat mengepung bahkan menciptakan peluang berbahaya. Faktor keempat, Arab Saudi memiliki ambisi balas dendam pada Indonesia. Namun jika Indonesia lebih siap dari tuan rumah, justru tekanan psikologis itu akan menimpa tuan rumah Arab Saudi. Sebab tuntutan publik Saudi sangat besar agar dapat mengalahkan Indonesia di kandang sendiri. Bagi Arab Saudi, Indonesia adalah tim yang memiliki kekuatan misterius yang sulit dipetakan. Indonesia kini sudah dipenuhi pemain yang merumput di Eropa. Mereka bisa bermain cepat secara agresif dan terstruktur, ditambah dengan stamina yang mendukung, tak hanya kuat dalam menguasai bola. Bagi Arab Saudi, Indonesia juga mampu bertahan rapat dan disiplin jika dibutuhkan. Dan modal lengkapan itulah yang membuat Arab Saudi sangat mewaspadai Indonesia daripada Irak. Sebab bagi Arab Saudi, permainan Irak jauh lebih mudah diantisipasi. Dengan bukti, Arab Saudi sudah berkali-kali mengalahkan Irak. Sedangkan bagi Irak, mereka selalu kesulitan meladeni permainan Arab Saudi. Pola roda yang mengunci satu sama lain. Jika kita